welcome back to Viva Vita. Aku Mu, dan hari ini kita akan menyelami kisah seseorang yang inspiratif dari Seoul. Beliau ini seorang individu yang menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi kegagalan. Nah, Viz, are you ready untuk mendengarkan kisah-kisah yang menakjubkan lainnya? Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Selamat datang. Dan kita kenalan dulu sih. Halo, kenalin, nama aku Cia. Ya bener banget, aku emang dari Seoul, tapi lebih tepatnya Solo ya, dari Indonesia, bukan Seoul yang di Korea. Solo. Ya, Yes, Solo. bener sih Seoul gitu kan. Lokal banget ya. Lokal, bener sekali lokal banget. Nah, terima kasih Cia udah datang, udah menyempatkan waktunya untuk membagikan kisah-kisah yang inspiratif untuk para Viz. Nah, karena di kali ini podcast kita kali ini kita membawakan kisah inspiratif yang dimana itu nanti memberikan sebuah ketahanan nih. Jadi tips-tipsnya dalam datang ya di podcast kita kali ini. Jadi tema kita hari ini adalah tentang ketahanan dalam menghadapi sebuah kegagalan. Sebagai manusia yang berada di muka bumi ini, kita pernah ya mengalami sebuah kegagalan dalam hidup kita, entah itu kegagalan kecil, kegagalan besar, kegagalan sedang, dan kegagalan lainnya. Nah, kamu pernah gak sih Cia mengalami sebuah kegagalan yang cukup besar nih di hidup kamu? Dan bisa apakah kamu ya mau menceritakan, berbagi cerita tentang bagaimana saat itu kamu dan bagaimana kamu bisa bangkit kembali dari kegagalan itu? Kayak agak itu ya temanya tentang kegagalan ya. Bener banget, kegagalan itu emang membuat hidup merasa hancur, penuh dengan keraguan, merasa sedih, kecewa. Itu pastinya ada saat kita mengalami kegagalan. Tapi ini boleh nggak cerita? Oh, boleh banget dong pastinya. Oke ya, sedikit flashback sih ini tentang salah satu kegagalan yang membuat aku cukup sedih waktu itu. Dulu tuh apa ya, waktu masuk universitas tuh namanya kalau zaman tuh SNMPTN, kelihatan tuanya nih kalau sekarang udah ganti SNMPT kalau nggak salah ya, kalau aku nggak kurang info. Aku tuh pengen untuk masuk ke salah satu universitas yang cukup terkenal di Indonesia, cukup dielu-elukan, yaitu Apa tuh? UI ya. Oh, Universitas Indonesia. Pengen ke situ, tapi karena kehendak Tuhan jadi nggak masuk juga di universitas dan jurusan yang aku pengen di universitas tersebut. Jurusan apa tuh Cia kalau boleh tahu? Sastra mesin. Sastra mesin. Oh, jargonnya apa? Sastra mesin. Indahnya persahabatan. Wah, masih ingat banget sih. Semua orang, siapa sih yang nggak tahu jurusan itu di dunia ini, ya kan? Jurusan yang cool ya. Iya, cool banget. Makanya itu, jadi waktu itu nggak keterima kan ikut jalur SNMPTN, aduh agak susah ya penyebutannya ya. Lalu karena nggak masuk itu, aku merasa sedih, gagal, karena perjuangannya untuk masuk itu tuh siang malam belajar dari SMA kan, persiapannya kayak gitu, belajar siang malam, belajar sana sini, ikut les sana sini, tapi akhirnya nggak masuk juga di jurusan itu. Sempat ngerasa kecewa, sedih, apa ya, tapi ya itu nggak mau terpuruk selamanya. Jadi ya bertekad untuk bangkit dan belajar dari kegagalan itu. Pertama ya pasti menerima kenyataan kalau memang nggak keterima sastra mesin UI ya. Terus juga introspeksi diri, berarti ada yang kurang nih, apa yang belum aku pelajari, atau mungkin ada hal-hal lain yang dituliskan oleh Tuhan untuk hidupku, kayak gitulah pokoknya
tetap berpikir positif ke depan, tetap bangkit dan coba ke sastra-sastra yang lain lah. Akhirnya aku kayak gitu. Tapi akhirnya masuk ke sastra mana nih? Akhirnya aku loncat ke sastra Inggris. Oke, dari sastra mesin ke sastra Inggris ya. Berarti sekarang udah pro banget tuh bahasa Inggrisnya. Of course. Wow. Udah jadi orang jaksel gitu ya. Tapi tetap soul ya. Iya, Soul tuh terkenal dengan wanita dan perempuan yang anggunli ya. Ya, aku kan kelihatan nih dari duduknya. Oh, iya pantesan tadi emang agak ini ya perbedaan ya, tadi yang satu barbar duduknya angkat kaki, yang satu anggunli sekali. Wah pasti berat sekali ya Cia ya dalam menjalani ya, kegagalan yang ada dalam hidup kita. Nah kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan kamu nih Cia untuk melewati situasi yang begitu sulit? Yang pastinya kita nggak boleh menyerah, nggak boleh stuck di situ saja. Kalau nggak menerima, masa kita akan berlarut-larut dalam insiden? Nggak mungkin kan? Jangan menyerah. Coba lagi, coba yang sastra yang lain. Kalau aku contohnya. Terus yang pasti dukungan dari orang-orang terdekat sih, pasti keluarga nomor satu. Terus juga teman-teman yang dekat sama kita, yang nggak deket juga mungkin. Itu menjadi sumber kekuatan utama. Dukungan mereka sangat luar biasa. Aku juga belajar untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat. Wah luar biasa sekali Cia. Nah kan karena katanya ya kegagalan itu memberikan sebuah pelajaran yang berharga nih, dimana ya kegagalan adalah hal yang wajar ya dalam hidupnya sebenarnya gitu. Apapun pelajaran yang bisa kita ambil dari sananya, satu pasti kita menemukan pelajaran yang berharga nih. Nah kira-kira apa nih sih Cia pelajaran yang berharga yang kamu dapatkan dari kegagalan tadi? Apa ya, kegagalan ini mengajari aku untuk lebih tangguh, pantang menyerah, terus belajar, dan juga membantu aku menemukan jati diri sih. Jadi dari apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini. Wow, jadi salah satunya adalah menemukan jati diri ya Cia ya. Jadi memang pelajaran yang sangat berharga sekali. Nah terima kasih nih Cia, kita sudah hampir di penghujung acara. Terima kasih banyak sudah berbagi kisah dengan para Vis di sini. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan nih Cia. Oke, jadi teman-teman ya, para Vis mendengar kisah dari Cia tadi, kita belajar dengan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Nah, bagi para Vis nih yang ingin bangkit dari kegagalan nih, kita punya beberapa tips nih. Salah satunya adalah kita harus menerima kenyataan di mana kegagalan adalah sebagian proses dari belajar dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah introspeksi diri, dimana kita mengevaluasi apa sih yang salah dari satu, dan juga mempelajari kesalahan kita. Yang ketiga pastinya kita harus stay positif, jangan biarkan kegagalan dapat mematahkan semangat kita. Kalau bisa jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi kita untuk terus bangkit. Yang lainnya adalah bangkit dan coba lagi. Nah kalau misalkan kita gagal, tetap bangkit, jangan menyerah, terus berusaha untuk mencapai mimpi kita. Dan yang terakhir nih para Vis, mari kita mencari dukungan. Tentunya adalah dukungan yang paling kuat adalah dukungan keluarga kita dan juga teman-teman di sekitar kita. Bagi yang punya pacar bisa meminta dukungan pacar. Nah kalau misalkan kalian gak punya pacar ya gak apa-apa, jadi jangan sedih. Nah sekian kali ini tentang ketahanan dalam menghadapi kegagalan. Semoga kisah Cia dan tips-tips yang diberikan dapat menginspirasi dan juga memotivasi kita semua untuk bangkit dari kegagalan. Jangan lupa dengarkan terus Viva Vita untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Goodbye Vi.